Kasih Anda masih bersama kami dan kita akan melanjutkan perbincangan dengan Pak Mawarar Siahaan, Hakim Konstitusi tahun 2003-2008. Pak, tadi kita membahas sebelum jeda tadi soal Sirekap yang bermasalah begitu ya. Ini pernah dibahas juga dengan Komisioner KPU yang menyatakan bahwa Sirekap ini hanya alat bantu. Tapi awalnya Sirekap ini dibuat atau dipakai ialah untuk membantu. Tapi ternyata penggunaannya tidak maksimal, padahal anggarannya juga cukup besar. Bagaimana tanggapan Anda soal ini? Kalau soal anggaran sebenarnya menurut saya bisa dengan mudah diselesaikan itu. Bahwa memang ada misalnya markup di situ, ada penyelewengan di dalam anggaran untuk pengadaan itu bisa dengan mudah di audit oleh financial audit ya. Dan kalau itu ada tentu itu tugas KPK dalam skala yang lebih kecil itu adalah untuk melihat peran dari KPU dalam hal itu misalnya termasuk bagian pengadaan barang itu. Tetapi yang menjadi persoalan adalah soal pembuktian bahwa memang apakah itu alat bantu yang kemudian tidak digunakan itu menjadi suatu hal yang harus dibuktikan oleh ahli dari pemohon ini. Apakah benar begitu? Karena angkanya yang sama itu merupakan sesuatu yang menurut saya dari beberapa percakapan yang telah dikemukakan oleh stafnya para pemohon itu TPN tim pemenangan mereka itu sudah dari awal sudah di-set seperti itu caranya sehingga juga ditemukan misalnya bahwa angka penambahan yang untuk satu TPS untuk satu pasangan calon nomor 2 dan dengan mudah bisa dilihat penyimpangannya karena satu TPS itu hanya mungkin maksimum 300 pemilih tapi di sana ada kemungkinan penambahan itu berubah menjadi 800 lewat daripada jumlah dan hanya pemilih. menguntungkan salah satu paslon gitu ya Pak? Ya paslon katanya. Nah kalau ini dibuktikan kita tidak bisa menerima begitu saja bahwa itu hanya alat bantu dan tidak dipergunakan lagi. Kalau itu misalnya dengan lugas tidak bisa dibuktikan sebaliknya oleh termohonnya itu KPU bahwa tidak pernah ada itu dengan menunjukkan misalnya hasil Sirekap dan hasil rekapitulasi secara biasa manual maka itu tidak bisa kita terima pembuktiannya karena tadi sudah kita katakan bahwa Bawaslu juga harus membuktikan KPU juga harus dibebankan beban pembuktian tentang hal itu sehingga nanti bisa balance atau secara adil bagaimana menyimpulkan hal itu bagi Mahkamah Konstitusi. Saya kira begitu yang bisa kita lihat secara fair aturan main. Sejauh ini Anda melihat bagaimana sikap dari KPU dan Bawaslu terkait masalah ini? Karena mereka belum mengemukakan komentar, dia hanya mengatakan secara demikian saja tidak begitu substantif jawabannya bahwa memang itu alat bantu saja dan tidak dipergunakan lagi. Dan ketika ada tuduhan dia di Singapura servernya, kemudian katanya di Indonesia itu bisa indikasi dari jawaban mereka bahwa benar tuduhan itu pernah di Singapura itu diletakkan, ya kan? Karena sekarang sudah di Jakarta katanya. Itu kan beberapa hal yang bisa kita simpulkan sebagai pembuktian terbalik begitu. Dan ini belum ada hal atau statement yang dapat meluruskan gitu ya masalah soal kesimpang siuran hal ini. Tapi tadi Bapak juga sempat menyinggung soal pengaruh bansos begitu ya, pengaruh bansos yang cukup kuat dalam pemilu 2024 kali ini. Apakah ini bisa masuk dalam kategori money politik, Pak, bansos ini? Saya kira iya, karena itu bisa dikatakan juga itu uang kan, karena membeli beras itu tentu adalah uang. Jadi itu adalah politik bansos kalau bentuknya barang, ya pasti dia adalah uang, jadi money politik juga. Dan itu tidak bisa dibantah karena ada tadi pernyataan yang mungkin direkam itu dari Menteri Perdagangan tentang pembagian bansos itu sebagai tugas yang diterima dari Jokowi dan itu dia mengatakan secara vulgar harus dimenangkan nomor 2 kalau sudah terima bansos begitu. Ini barangkali yang paling penting bagi pemohon ini sebenarnya adalah besaran daripada bansos itu yang tentu harus membutuhkan bukti yang otentik untuk bisa mengukuhkan MK menyatakan itu sebagai sesuatu pelanggaran yang digunakan sebagai sistem. Dan itu tentunya kalau dari sisi saya melihat karena Ibu Menteri Sosial sudah ngomong di mana-mana, kalau dia dibawa oleh pemohon, terutama
pasangan Ganjar dan Pak Mahfud yang didukung PDIP, tentu dia siap sedia saja kalau mau dipecat karena dia bersiap jadi saksi di MK tanpa persetujuan pimpinannya yaitu presiden. Oleh karena itu menurut saya juga dari sisi apa yang bisa disajikan dalam besaran bantuan langsung tunai bisa juga diperoleh data-data dari Departemen Keuangan. Meskipun saya tidak bisa mengatakan bahwa Ibu Sri Mulyani akan mau jadi saksi, tetapi diperintahkan untuk disajikan keadaan anggaran dalam perkembangan sejak dari Januari saja misalnya atau 2023 sejak November sampai pada waktu sebelum pemungutan suara. Itu tentu merupakan satu hal yang bisa diperintahkan hakim tadi dengan membebankan pembuktian terbalik bagi KPU misalnya. Saya kira begitu dia. Baik Pak Mawarar, kita tahan dulu, kita akan lihat dulu ini, kita akan saksikan kondisi terkini di gedung MK. Mendengar jawaban termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu, baik perkara nomor 1 maupun nomor 2. Jadi persidangan itu besok Pak Todung dan tim kuasa hukum akan dilakukan penggabungan untuk pemohon 1 dan pemohon 2. Oleh karena itu persidangan diselenggarakan di siang hari karena memberi kesempatan kepada pihak terkait dan KPU Bawaslu sebagai termohon dan pemberi keterangan waktu yang dipandang cukup, oleh karena itu diselenggarakan di siang hari. Kemudian untuk dicermati juga untuk pemohon nomor 2 bahwa Mahkamah akan memberikan kesempatan mengajukan saksi maupun ahli secara akumulatif bisa 19 orang. Apakah mau dipakai sebagian besar untuk ahli ataukah untuk saksi, terserah dan kalau tidak ada perubahan nanti dijadwalkan saksinya dan ahlinya akan diperiksa atau didengar tanggal 2 April di hari Selasa. Karena di hari Seninnya tanggal 1 akan dijadwalkan untuk mendengar pembuktian saksi dan ahli dari pemohon nomor 1. Oleh karena itu untuk pemohon nomor 2, Pak Todung, di hari Senin tanggal 1, daftar saksi maupun keterangan-keterangannya yang kira-kira akan diberikan termasuk ahlinya supaya sudah diserahkan kepada Mahkamah. Oleh karena itu sebelum sidang ini ditutup, masih ada yang tertinggal. Nanti untuk masing-masing saksi maupun ahli diberi alokasi waktu untuk saksi sekitar 15 menit dan ahli 20 menit. Sudah termasuk dengan pendalaman. Kemudian dikonfirmasi ke kuasa hukum 02, apakah benar sudah menyampaikan bukti yang diberi tanda P1 sampai dengan 469? Pak Todung, betul? Alat bukti yang pernah diajukan, bukti tertulis atau bukti lain yang diberi tanda P1 sampai dengan 469, betul? Sudah yang mulia. Baik, kami sahkan karena sudah diverifikasi dan dinyatakan lengkap. Baik, kemudian catatan berikutnya untuk tim kuasa hukum pemohon nomor 2 bahwa untuk saksi boleh saya mengajukan pertanyaan? Nanti. Okay. Dalam surat kuasa ada 3 nama yang dicoret, Abdul Aziz Hakim, R. Sujadi, Wisnu Murti, dan Yusuf Istanto. Apa betul ini dikeluarkan dari tim kuasa hukum atau bagaimana penjelasannya? Iya, yang mulia. Baik. Kemudian untuk kartu tanda anggota yang habis, Pak Afandi, Ervandi. Kemudian yang belum ada kartu tanda anggotanya, Pak Ismaduddin Aziz. Kemudian kartu tanda anggota yang tidak terbaca ada di Arson Lubis, Siska Anggreni, Berto Herora, Aidi Johan. Supaya nanti itu dilengkapi dan satu yang tidak ada kartu tanda anggotanya sama sekali atas nama Atala Trianda. Ya. Mau dilengkapi nanti kami juga. Akan lengkapi yang mulia. Apa yang mau disampaikan berkaitan dengan saksi tadi? Ya, kami mengucapkan terima kasih kepada majelis karena pada awalnya kami diberikan pemberitahuan
mendapat jatah 15 saksi dan ahli. Sekarang kami mendapat jatah 19 ya. Dan ini kan tentu bonus ya. Berapa banyak ahli, berapa banyak saksi, kalau saya tidak salah yang mulia, itu diberikan kepada kami untuk menentukan apakah ahli lebih banyak, apakah Silakan, saksi Pak. fakta lebih banyak ya. Dan waktunya juga sudah ditentukan, ya, walaupun kalau kami masih boleh memohon yang mulia, apakah waktunya bisa lebih sedikit kepada ahli misalnya, karena ahli itu mungkin ya punya hal-hal yang cukup banyak untuk dijelaskan. Tadi disebutkan 20 menit. Itu sudah dialokasikan waktu yang sama dan berlaku untuk pemohon sebelumnya juga tadi Bapak. Jadi supaya Terima kasih fleksibilitasnya bisa Terima kasih dipertimbangkan. yang mulia. Saya Baik. tahu yang mulia pasti adil. Terima kasih yang mulia. Baik, kemudian ada tambahan sedikit untuk pemohon 2 yang tadi belum dijelaskan, jika akan mengajukan permohonan untuk ISAGE, supaya ISAGE dilaksanakan pada jam kerja pukul 8 sampai 16 waktu Indonesia Barat, termasuk kalau mengajukan tambahan alat bukti juga diserahkan pada saat jam kerja juga, tidak pada saat sore hari maupun malam hari. Baik, untuk memberi kesempatan kepada termohon, Bawaslu dan pihak terkait menyampaikan sebagaimana sudah dijelaskan tadi, sidang ditunda sampai dengan hari Kamis pukul 13 waktu Indonesia Barat. Para pihak supaya hadir tanpa kami panggil karena sudah merupakan pemberitahuan resmi. Dan catatan yang datang terlambat memang tidak kami beri kesempatan untuk masuk, sehingga mohon dipertimbangkan jika memang tidak menimbulkan kendala yang sebagaimana yang dialami oleh ada pihak-pihak yang tadi meminta tapi tidak kami penuhi itu. Cukup. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 untuk perkara nomor 2/PHPU.Pres /22 Romawi /2024 telah selesai. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.